Halo, selamat pagi Aga Kareba. Pemirsa, melengkapi rangkaian informasi Anda pagi ini. Seputar iNews Sulsel kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Dua guru sekolah menengah atas di Kabupaten Pindrang tewas usai terlibat kecelakaan. Teror pemuda ancam warga dengan busur dan anak panah menghantui warga di kota Makassar. Warga di Desa Bulukumba rayakan pesta panen raya dengan menggelar balap motor ojek. Bersama saya Rifa Majid, kita jelang seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, dua guru sekolah menengah atas di Kabupaten Pindrang tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dua guru SMA Negeri 2 Pindrang tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dua guru ini atas nama Muhammad Said 52 tahun dan Amrullah 55 tahun. Keduanya tewas saat dilarikan ke Puskesmas Lampa. Keduanya mengalami patah tulang akibat benturan keras dan luka sobek di bagian wajah. Kedua guru ini berboncengan motor dari arah utara ke selatan dan sebuah mobil Honda Brio hitam datang dari arah berlawanan dan tiba-tiba oleng langsung menabrak kedua guru ini hingga terpental dan masuk ke dalam parit. Diketahui pengendara roda 4 yang menabrak kedua guru ini, Abdul Rahim, 55 tahun, juga merupakan seorang guru di Kabupaten Pindrang dan kini juga masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bumi. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang kini masih memantau keadaan dan kondisi yang bersangkutan yang masih menjalani perawatan medis untuk selanjutnya nanti dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat daripada kecelakaan ini, pengendara roda 2, yakni Pak Said dan Pak Amrullah, itu semuanya mengalami patah tulang, terus luka robek pada wajah, dahi, dan kemudian semua dibawa ke Puskesmas Lampa. Namun ya Tuhan berkata lain, di Puskesmas Lampa keduanya meninggal dunia. Dan untuk yang pengendara roda 4 juga mengalami luka robek pada bahu, terus di dagu juga ada, kemudian diantar untuk dirawat ke Puskesmas Rumah Sakit Bumi. Kedua korban kini telah berada di rumah duka dan akan disemayamkan oleh pihak keluarga. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, teror anak panah menghantui warga kota Makassar. Sebuah rekaman kamera pengawas beredar luas di media sosial saat dua pemuda tiba-tiba menyerang toko penjual pulsa. Bahkan salah satu pelaku mengancam pengunjung dan pemilik toko dengan anak panah. Inilah rekaman CCTV saat toko penjualan pulsa yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar yang terjadi pada Minggu 30 Oktober 2022 kemarin. Didatangi dua orang pemuda dan ingin melepaskan anak panah kepada seorang warga yang tengah berada di depan toko. Pemuda berbaju kuning ini terus mengancam menggunakan anak panah, namun terjadi saling tarik-menarik dengan warga. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian melakukan perlawanan hingga pemuda yang berbaju kuning ini terkena hantaman bambu yang dilayangkan oleh warga. Sementara satu rekannya berlari ke arah yang berbeda saat pemuda berbaju kuning ini dikejar oleh sejumlah warga yang emosi. Rekaman CCTV ini lalu viral di media sosial terkait aksi teror anak panah terhadap warga. Dari keterangan warga, pelaku berbaju kuning ini awalnya datang sendiri mencari pelaku yang diduga mengeroyok adiknya yang terjadi di dekat toko pulsa. Tak terima jawaban warga, pelaku lalu kembali datang, namun berdua saling berboncengan motor. Pelaku teror ini langsung mengancam sejumlah warga dengan anak panah busur. Warga setempat lalu melakukan perlawanan hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Itu siapa yang model yang dia mau serang itu? Siapa yang model? Pokoknya siapa yang di sini, Pak?
Oh iya, yang pokoknya siapa yang ngumpul-ngumpul dia mau serang itu sampai dia datangin warkop apa dia mau. Nah, terus dia pergi nih. Nah. Kita pikir tidak ada masalah karena pulang nih. Iya. Jadi saya duduk di sini sudah mau juga tutup juga. Ya. Tiba-tiba dia datang lagi bawa bonceng, langsung dia tarik busurnya sembarang dia mau ambil sini. Dia butuh. Tapi sempat dia keluarkan busurnya, maksudnya dia lepas. Iya. Dia lepas busurnya. Ada lepas, ada dua. Oh, dua. Ada dua, ada lepas. Tapi tidak ada yang kena. Tidak ada yang kena, Pak. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar. Hingga Senin 31 Oktober, belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Beruntung dalam peristiwa ini juga tidak ada barang yang diambil pelaku serta warga yang terluka terkena anak panah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 5 orang mahasiswi di salah satu kampus swasta di Kota Makassar mengalami kesurupan massal. Para mahasiswi tersebut mengalami kesurupan saat tengah menggelar pelatihan di dalam kampusnya. Inilah rekaman CCTV di Masjid Nurul Ilmi, tempat sejumlah mahasiswi di salah satu kampus swasta di Jalan Aman Nagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dibawa setelah mengalami kesurupan massal kampusnya sendiri. Para warga, rekan kuliah, beserta keluarga berusaha untuk menenangkan mereka yang berteriak dan meronta-ronta. Bahkan beberapa warga juga berusaha untuk menyembuhkan para mahasiswi ini dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Peristiwa ini diketahui berawal dari kegiatan berupa latihan bimbingan yang digelar oleh pihak mahasiswa di salah satu ruangan kelas kampus swasta ini. Menurut Ketua RT, Sugiyati menuturkan secara tiba-tiba salah satu mahasiswi terjatuh dan mengalami kesurupan, hingga kemudian total banyak 5 orang mahasiswi lainnya juga turut mengalami hal serupa. Semua berapa Bu? Semuanya yang kerasukan? Baru merembes ke semua puluhan siswa, mahasiswa. Ini di mana dia awalnya? Oh, perempuan. Di mana mulainya kena, Bu? Di ruangan pembelajaran di. Itu memang kegiatan sebut seperti apa? Apakah berdoa atau apakah atau makan bersama? Bagaimana? Lagi apa ya? Latihan orasi. Latihan apa? Berbicara. Ya. Kalian mereka itu meeting gitu kan? Oh, gitu. Setelah sembuh, para mahasiswi ini kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarganya beserta rekan kuliahnya. Warga setempat juga mengimbau kepada para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas di malam hari untuk menghindari hal-hal seperti kerasukan massal. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sejumlah pengantar jenazah mengeroyok warga yang tengah asik nongkrong di pinggir jalan di Poros, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Penganiayaan ini pun viral di media sosial. Dalam video amatir yang viral di media sosial, pengantar jenazah menggunakan sepeda motor mengejar dan melempari batu salah seorang pemuda yang tengah asik nongkrong di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Bahkan pengantar jenazah ini mengeroyok korban hingga babak belur. Unit Reskrim Polsek Biringkanaya menerima laporan bergerak cepat langsung mengamankan 3 orang pelaku pengeroyokan berinisial MT, SA, dan MS di 2 lokasi berbeda di Makassar. 1 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Kejadian ini berawal saat pengantar jenazah dari arah Kota Makassar menuju Simpang 5 Bandara. Tiba-tiba tanpa sebab apapun, sejumlah pengantar jenazah memukul korban yang tengah nongkrong bersama 1 temannya. Korban pun sempat kabur dan masuk ke dalam lorong, namun tetap mengejar dan mengeroyok korban hingga mengalami luka di bagian kepala. Beruntung warga sekitar melihat kejadian dengan cepat melerai aksi pengeroyokan pengantar jenazah dan mengamankan pelaku berinisial MT 16 tahun dari 3 pelaku tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku senang ikut mengantar jenazah meskipun bukan keluarganya. Pelaku mengira korban merupakan pelaku penyerangan terhadap karyawan SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga tega mengeroyok korban. Salah satu pelaku diamankan itu sempat melakukan kekerasan terhadap orang yang sementara duduk di depan halaman Indomaret. Dan interogasi kunang, apa motifnya mereka lakukan itu? Sebenarnya untuk motif tidak ada motif khusus, cuma mereka seperti bergembira ikut dalam hal bersama-sama mengantar jenazah sambil memacu kendaraan dengan
suara knalpot yang keras. Tapi berlanjut, ternyata berubah di perjalanan, melihat orang melakukan kekerasan terhadap orang itu, yang sebenarnya tidak ada masalah dengan dia sebelumnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Hingga saat ini 3 pelaku kini diamankan di Mapolsek Beringkanaya dan polisi masih menyelidiki motif pengeroyokan tersebut, serta pelaku pun terancam dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mabuk minuman keras, seorang pria di Kabupaten Maros terlibat duel menggunakan senjata tajam, badik, dan juga parang dengan saudara iparnya. Dari rekaman video amatir terlihat sejumlah warga tengah berupaya melerai pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk menggunakan badik, menantang saudara iparnya saat berada di depan pintu rumahnya yang berada di desa Abulosi Batang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Korban yang merasa resah dengan ulah pelaku lalu mengambil sebilah parang hingga keduanya terlibat duel menggunakan senjata tajam, badik, dan parang. Akibatnya korban bernama Deng Mana, 55 tahun, tewas dengan kondisi luka tikaman di bagian dada kiri setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Sementara pelaku yang mengalami luka sayatan parang di bagian lengan kanan dan tangan dilarikan Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kejadian ini berawal ketika salah seorang pria berinisial AN, 45 tahun, dalam kondisi mabuk menantang korban yang tengah duduk santai di depan rumahnya. Hingga akhirnya kedua pria tersebut sempat terlibat duel, sehingga korban yang tidak membawa senjata akhirnya lari ke dapur mengambil sebilah parang. Pihak keluarga sendiri berharap. Tapi memang ada sebelumnya ada permasalahan. Tidak pernah. Jadi memang silaturahminya bagus tiba-tiba aja kasihan. Kalau pelaku sendiri katanya mabuk ya memang. Wah, bahaya memang itu kalau sudah minum tua. Biasa dia hadang-hadang orang lewat di luar mobil, pemotor. Tapi kita ini keluarganya sering teriaki, cuma kita ambil pusing, ditutup aja pintu. Tapi ini almarhum gimana, sudah dimakamkan ya Pak? Udah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Sebelum duhur. Sebelum duhur ya Pak. Petugas sejauh ini masih mengumpulkan sejumlah saksi dan barang bukti lainnya untuk mencari tahu motif perselisihan kedua pria ini, namun dugaan sementara pelaku dalam kondisi mabuk. Ini korban sama si pelaku ini dia ada hubungan keluarga atau gimana? Antara pelaku dengan korban itu ada hubungan famili, ipar. Jadi adik istri korban ini saudara dengan pelaku. Memang sebelumnya mereka berdua ini ada perselisihan atau gimana Dan? Dari hasil pemeriksaan fakta-fakta di lapangan itu sebelumnya tidak ada selisih paham antara mereka berdua ini, antara korban dengan pelaku. Namun tabiat dari pelaku ini memang sering buat onar di sekitar situ. Ya, kira-kira buat resah masyarakat warga di sekitar situ. Dia waktu mengancam korban dengan senjata tajam itu dia memang dalam kondisi mabuk atau gimana Dan? Bahwa hasil klarifikasi, interogasi di sekitar TKP, pelaku ini memang dalam keadaan mabuk teler. Hingga saat ini pelaku masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Makassar, sementara korban telah dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Sementara itu kasus penganiayaan yang berujung tewasnya korban masih ditangani pihak kepolisian Polres Maros dan pelaku terancam dijerat pasal 351 ayat 3 dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya seorang pelajar SMP di Kota Palopo babak belur dikeroyok saat jam pulang sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana
kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali di seputaran Sulsel pemirsa, seorang pelajar SMP di Kota Palopo babak belur dikeroyok saat jam pulang sekolah. Korban dianiaya teman sekolahnya, mirisnya lagi. Salah satu pelaku pengeroyokan ini diketahui merupakan pelajar yang sudah duduk di bangku SMA. Pelajar SMP 7 Kota Palopo dibuli saat jam pulang sekolah. Korban dianiaya secara membabi buta dengan pukulan tangan hingga diinjak-injak. Selain oleh teman sebayanya, salah satu pelaku juga diketahui sudah duduk di bangku SMA. Bahkan salah satu pelaku pengeroyokan diketahui merupakan anak putus sekolah. Akibat aksi pengeroyokan ini, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Korban juga masih dalam kondisi trauma berat. Polisi yang bergerak berhasil mengamankan 6 orang pelaku dan langsung digiring ke Mapolres Palopo. Dari hasil pemeriksaan, aksi pengeroyokan ini terjadi karena para pelaku salah sasaran karena menduga korban merupakan lawan gengnya. Saat ini ke-6 pelaku sudah diamankan dan diminta keterangan oleh pihak penyidik. Kasus bullying yang terjadi di Kota Palopo dalam sebulan terakhir cukup tinggi. Tercatat sudah ada 7 kasus ditangani oleh pihak kepolisian. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Palopo diduga menjadi pemicu utama. Pelaku sebenarnya ini dia sudah punya musuh sebenarnya sebelah awalnya. Kemudian pada saat korban balik dari sekolahnya menunggu orang tuanya untuk menjemput, tiba-tiba salah seorang dari pelaku ini bertanya ke korban, "Kamu anak mana?" Oleh korban dia bilang, "Saya anak Yosdar." Begitu tahu dijawab anak Yosdar, pelaku ini secara bersama-sama langsung memukuli korban sebagaimana yang tayang di viral di medsos, beberapa medsos. Kalau untuk saat ini sudah berapa yang berhasil diamankan? Untuk sekarang ini yang kita sudah lakukan pemeriksaan selaku pelaku anak itu ada 6 orang. Untuk menghindari kasus yang sama, polisi mengimbau agar para orang tua lebih mengawasi anaknya agar tidak terjerumus dalam kelompok yang dapat memicu tindakan kriminal. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sedikitnya 385 calon kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP mengikuti tahapan lolos seleksi administrasi, nanti akan mengikuti ujian berbasis komputer. Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Seleksi Lelang Jabatan M. Ansar membuka kegiatan asesmen kepala sekolah di lingkup pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya calon kepala sekolah yang mendaftar sebanyak 441 orang kemudian menjalani tahap seleksi. Sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos berdasarkan berkas dan administrasi. Peserta calon kepala SD berjumlah 305 orang dan SMP 80 orang. Peserta asesmen mengikuti kompetensi yang dibagi menjadi 2 sesi. Di tahap pertama diawali dengan mengikuti ujian berbasis komputer dengan pembuatan makalah bagi khusus calon kepala sekolah SD. Pemerintah Kota Makassar melakukan lelang kepala sekolah melalui seleksi yang ketat untuk menghasilkan kepala sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Kita melaksanakan tahapan CAT dengan pembuatan makalah bagi khusus SD. Jadi dua tahapan. Dua tahap pertama, hari ini kita mulai melakukan tes asesmen CAT kepala sekolah 2 sesi hari ini. Jadi sesi pertama tadi sudah selesai dari nomor 1 sampai 160, kemudian hari ini masuk lagi 161 ke 351. Dari Makassar, Erwin, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala setelah diduga melakukan atraksi freestyle di jalan tanpa menggunakan helm dan juga menabrak tembok. Dari rekaman video amatir ini terlihat warga maupun pengendara lainnya melintas di Jalan Sanrangan, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, dihebohkan dengan peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh salah seorang pengendara sepeda motor yang tergeletak tidak sadarkan diri dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Warga sekitar maupun polisi yang kebetulan berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil bak terbuka setelah sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Tajudin, Makassar. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Pengendara sepeda motor ini bernama Muhammad Asdar, 16 tahun, warga asal Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Sepi jalanan dari sini. Iya, ya, terus? Ambil pinggir, iya. tabrak tembok. Oh, langsung tabrak tembok? Iya, langsung. Pas ini sudah tembok. Iya. Jadi gimana kondisinya itu korban? Lumayan. Berdarah kan? Iya. Udah berhenti darahnya keluar. Tapi tidak sadar nih ya? Tidak. Oh. Sama dari sana ada mau standing. Iya. Mulai dari sini standing terus standing lagi sampai ambil pinggir tabrak tembok. Oh, tabrak tembok. Iya. Oh. Korban, kalau kondisi korban pengendara sepeda motor karena ini out control berarti sendiri, iya. Kepala samping kanan memar. Samping kiri memar, terus keluar darah dari hidung dan mulut. Dari pegawai rumah sakit bahwa yang bersangkutan pada saat masuk rumah sakit tidak pernah sadarkan diri hingga meninggal dunia di rumah sakit Tajudin Ali. Jenazah korban saat ini telah dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka dan unit Laka Lantas Polrestabes Makassar masih menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan tunggal yang menewaskan salah seorang pengendara sepeda motor. Sementara motor korban diamankan di unit posko Laka Lantas Polrestabes Makassar Citra Sudiang dengan kondisi rusak di bagian depan setelah menabrak tembok. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, lomba hias telur warnai peringatan Maulid Nabi 1444 Hijriah yang digelar di pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Peserta ini menghiasi telur rebus dan nasi ketan serta lauk pauknya disusun secantik mungkin dalam sebuah wadah agar bisa meraih juara. Beginilah suasana lomba menghias telur pada perayaan Maulid Nabi 1444 Hijriah yang digelar pemerintah Kota Parepare di pelataran Masjid Terapung B.J. Habibie, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pada lomba ini peserta menghias telur rebus dengan nasi ketan serta lauk pauk disusun secantik mungkin dalam sebuah wadah agar bisa meraih juara. Bentuknya pun beragam, mulai dari bentuk masjid hingga perahu, salah satunya bentuk Masjid Terapung B.J. Habibie. Telur rebus dan nasi ketan sudah menjadi makanan yang selalu hadir dalam pegelaran Maulid Nabi sebagai simbol masyarakat yang menjunjung tinggi sifat gotong royong. Ya, terinspirasi dari Masjid Terapung yang di Parepare ini. Ya, alhamdulillah untuk pertama kali kita adakan lomba menghias telur di sini. Jadi kita ambil temanya masjid yang di sini. Jadi kriteria penilaiannya itu adalah yang pertama adalah ukuran wadah tidak lebih dari 1 meter, kemudian tidak menggunakan batang pisang, kemudian bukan makanan pangan lokal, kemudian yang keempat adalah kreasi bentuknya berupa ikon Kota Parepare. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dari Kota Parepare kita beralih ke Kabupaten Bulukumba. Pemirsa, warga Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang merayakan pesta panen raya dengan menggelar balap motor ojek yang disaksikan oleh ribuan orang. Grass track atau balap motor ojek digelar warga desa Bontonyeleng, Kabupaten Bulukumba di atas tanah kering persawahan, dilakukan usai para petani melakukan panen padi sebagai hiburan atau pesta panen raya.
Serunya balap motor sirkuit Gela Palaloi seri 2 ini disaksikan ribuan orang. Para crosser memperlihatkan kemampuannya melintasi jumping dan tikungan dengan kecepatan di atas rata-rata. Pendanaan lomba Crash Track ini dari patungan para petani dan warga desa Bontonyeleng. Selain hiburan, lomba balap motor ini untuk mengangkat pendapatan warga pasca pandemi dan mempromosikan adil UMKM warga. Rencananya, Crash Track ini akan digelar tiap tahunnya. Desa Bontonyeleng dengan kerjasamanya masyarakat Desa Bontonyeleng dan pemuda, bahwa kita bersyukur telah pesta panen di Desa Bontonyeleng, mensyukuri pesta panennya dan mengadakan Crash Track ini. Makanya kita terus terang bahwa petani Bontonyeleng berpartisipasi untuk Crash Track. Dari Bulukumba, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di seputar iNews Sulsel. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid pamit undur diri. Salam kita pada, salam dan salam sehat.